Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Erviana, saya dari program studi Geografi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, sebaiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena geosfer berdasarkan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan. Nah, pendekatan geografi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan keruangan, yang kedua, pendekatan ke lingkungan, yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Mari kita bahas dari ketiga pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji persamaan dari perbedaan fenomena geosfer di dalam ruang. Pendekatan ini menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis di dalam ruang. Ada yang tahu tidak? Apa sih itu ruang? Ruang adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi untuk dijadikan tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Terdapat 3 contoh dalam pendekatan keruangan ini, diantaranya adalah gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di daerah Indonesia atau di wilayah Indonesia diakibatkan oleh pertemuan 3 lempeng yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi bahkan sampai tsunami. Contoh yang kedua, erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi mengakibatkan daerah sekitarnya terkena abu vulkanik yang sangat tebal. Contoh yang ketiga, penggunaan lahan daerah aliran sungai. Selanjutnya, pendekatan yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan adalah identifikasi dari pendekatan geografi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus kepada interaksi organisme dengan lingkungan, namun berkaitan juga dengan fenomena yang terjadi di sekitar dan tingkah laku manusia. Terdapat beberapa contoh dalam pendekatan ke lingkungan ini. Di antaranya adalah manusia memanfaatkan lingkungan sebagai atau untuk hal yang positif. Misal, manusia memanfaatkan ikan atau sumber daya laut lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pangan atau pencari nafkah. Yang kedua, manusia yang memiliki lahan kosong di sekitar rumahnya dijadikan sebagai perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh yang kedua, yaitu penebangan pohon secara akan menyebabkan terjadinya longsor apabila tidak diadakan atau dilakukan reboisasi untuk menanggulangi gejala longsor tersebut. Contoh yang ketiga, yaitu di kota X, pengolahan sampah dan drainase airnya tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga mengakibatkan terjadinya air yang kotor dan banjir. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk melihat perbedaan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebab di antara wilayah lainnya memiliki perbedaan, entah itu kondisi alam maupun manusia atau masyarakatnya. Terdapat beberapa contoh dalam pendekatan kompleks wilayah ini. Di antaranya adalah kota dan desa saling membutuhkan. Misal, di kota membutuhkan tenaga kerja, sedangkan di desa banyak menyediakan tenaga kerja. Contoh yang kedua, wilayah Jakarta dan sekitarnya sering dilanda banjir setiap atau saat puncak musim hujan. Contoh yang ketiga adalah persebaran curah hujan di Indonesia yang tidak rata. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan masing-masing, baik dari segi kondisi alam dan tingkah laku manusia.
Hidup di muka bumi ini membutuhkan lingkungannya asri, sehat, dan bersih. Sedangkan lingkungan juga membutuhkan manusia untuk merawat agar tetap lestari dan tetap bersih. Sekian video penjelasan pendekatan geografi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.